Saya ingin menjadi hafiz Quran yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya sehingga bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua saya di akhirat kelak. Masya Allah, berarti motivasinya erat dari orang tua juga ya. Keren banget Ozil. Pertama, saya ingin melanjutkan beasiswa saya nanti. Dan yang kedua itu saya ingin membanggakan orang tua saya. Karena ya biar ada yang dibanggakan gitu. Prestasi anaknya nih ya, kayak Iya. anak saya keren nih, hafal Quran sejak di SMP Al-Azhar 1 hafal 10 juz. Misalnya Masya Allah gitu ya. Oke. Kalau saya ingin beasiswa dan saya ingin membanggakan orang tua. Dan juga saya tahu kalau misalkan nanti meninggal itu Al-Quran dibawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi berprestasi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul, islami, terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Sahabat muslim, hari ini kita berjumpa lagi nih dengan teman-teman dari SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung, betul ya? Ya, Iya betul. Dan hari ini saya sudah ditemani dengan keempat siswanya yang katanya nih lolos atau masuk ke SMP Al-Azhar 1 lewat jalur beasiswa tahfiz. Wah, makin penasaran nih ya sahabat muslim, langsung kita tanya aja nama dan hafalan mereka ini sudah ada berapa sih sebenarnya. Langsung kita sambut, ini dia bintang tamu kita, tepuk tangan dulu dong. Yuk, siapa nih yang mau perkenalan terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozil Raskazrian, nama panggilan saya Ozil. Alhamdulillah jumlah hafalan saya saat ini udah 5 juz, yaitu juz 26, 27, 28, 29, dan 30. Dan saat ini saya sedang menghafal di juz ke-6 yaitu juz 25. Saya menghafal Al-Quran sejak sekolah TK. Wow, sejak TK menghafal nih sampai sekarang SMP ya. Berarti ada target kah untuk kedepannya? Ada, saya lulus SMP minimal 10 juz. Wih, Masya Allah, semoga tercapai ya cita-citanya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Mikola. Biasanya saya dipanggil Naim. Saat ini hafalan saya sudah menyentuh 3 juz. Saya mulai menghafal ketika saya SD kelas 1. Saat itu saya berumur 7 atau 8 tahun. Wow, sekarang sudah 3 nih. Iya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Kenalkan, nama saya Muhammad Azam. Biasanya dipanggil Azam. Alhamdulillah saya sudah menyentuh 3 juz dan saya menghafal dari kelas 1 SD. Wih, rata-rata kayaknya dari SD semua ya. Tadi kan kalau Ozi dari TK malahan ya. Keren. Perkenalkan, nama saya Safi Alkanza Nur Mustafa, biasa dipanggil Kanza. Saat ini hafalan saya sudah 3 juz, yaitu juz 28, 29, dan 30. Saya mulai menghafal dari kelas 1 SD umur 8 tahun. Waduh, Masya Allah, keren-keren sekali ya. Berarti ini udah ada yang hafal 3 juz dan Ozil sudah 5 juz. Ini untuk yang 3 juz ini apakah kalian sedang mempersiapkan nih untuk ke juz berikutnya? Sedang mempersiapkan, tapi saya mungkin mengulang-ulang dulu. Biar tambah hafal ya. Yang lain gimana? Kalau Kansa gimana? Iya, sedang mempersiapkan. Oh, sedang mempersiapkan ya. Berarti udah mau lanjut ke hafalan juz berikutnya ya? Iya. Azam gimana? Kalau saya sama kayak Naim sedang mempersiapkan untuk mengulang-ulang hafalan yang belum lancar. Bener. Karena pastinya kan dari ini kan kalian siswa baru ya? Iya. Kelas 7 ya? Iya. Wih, baru masuk SMP nih. Seragamnya udah beda nih berarti. Gimana? Seneng gak? Seneng ya jadi siswa SMP ya? Iya. Beda gak sih SMP dengan SD? Beda banget ya? Iya.
Kalau untuk menghafalnya kalian pasti pakai metode yang sama atau udah beda nih? Karena kan udah SMP nih sekarang. Menghafalnya masih pakai metode yang sama nih dengan SD? Masih. Masih ya, paling ditambah kali ya Iya. hafalannya ya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya dong. Ini kayaknya ragu-ragu ya. Ini biasanya kalau kayak prestasi tahfiz begini nih anak-anaknya biasanya agak pemalu-pemalu gitu ya. Untuk di anak-anak di balik layar lah, nggak terlalu aktif nih. Tapi nanti kita tanya-tanya ya. Kakak izin tanya-tanya ya, boleh ya? Boleh. Soalnya kakak penasaran. Katanya kan teman-teman di sini keterima jalur beasiswa tahfiz tuh di SMP Al-Azhar 1. Iya. Itu gimana nih perasaan kalian waktu keterima nih? Akhirnya di SMP Al-Azhar 1 dengan beasiswa tahfiz. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sangat bersyukur dan pastinya perasaan saya senang sekali bisa diterima di SMP Al-Azhar 1 melalui jalur beasiswa tahfiz. Untuk persiapan tes hafalannya saya melakukan murojaah. Dan saat akan dites saya sedikit grogi. Grogi ya? Ya. Iyalah pasti ya, karena kan yang ngetes beda ya. Kalau dulu mungkin waktu SD dengan ustadz atau ustazah dulu pas SD? Ustadz Dengan ustadz. Kalau di SMP kemarin ditesnya dengan? juga. Oh ustadz juga, cuma beda orang ya? Iya. Iya. Kalau saya sih kurang lebih sama. Saya senang, pastinya juga happy gitu. Mm-mm. Setelah itu pas saya mau tes saya juga agak deg-degan gitu. Takutnya lupa gitu. Soalnya udah lama nggak murojaah. Oh gitu. Berarti sebelum mendaftar nih ke SMP Al-Azhar 1, itu ada persiapannya nggak untuk hafalan lagi atau murojaah lagi? Kalau saya sedikit saja sih murojaahnya. Saya waktu itu kebanyakan ini main gitu karena liburan kan. Bener sih, pasti kan refreshing dulu ya. Dari SD ke SMP, refreshing dulu, main dulu. Terus waktu mau tes ke SMP Al-Azhar 1 baru inget nih, aduh harus murojaah ya. Iya. Tapi aman dong. Aman ya, walaupun kan udah pernah hafal jadi tinggal mengulang aja ya sebenarnya ya. Kalau Azam gimana nih? Perasaannya bagaimana? Kalau saya bersyukur dan pastinya senang bisa keterima di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung melalui beasiswa. Dan saya mempersiapkannya dengan murojaah dan habis subuh membacanya. Oh berarti lebih mudahkah memahaminya kalau misalkan setelah subuh? Iya. Karena saya sering membaca habis subuh dan teringat lagi. Lebih inget ya, lebih nempel ya. Tapi kemarin waktu mempersiapkan untuk tes beasiswa tahfiz ini di SMP Al-Azhar 1, itu persiapannya berapa lama? Persiapannya saya tidak terlalu sering, paling mah 10 atau 15 hari. Sebelum dites, itu grogi nggak waktu dites? Grogi. Grogi banget ya. Ini kakak tanya dulu ya. Kan kalian bertiga kan katanya grogi banget nih waktu kemarin tes awal. Iya. Itu apa yang bikin kalian akhirnya groginya hilang? Kalau saya sih groginya hilang ketika saya diterima gitu. Mm-mm. Saat diterima saya Oh berarti waktu masih hafalan tuh sebenarnya masih grogi banget ya, deg-degan banget. Oh iya, takut nggak lolos ya. Oh gitu. Kalau yang lain gimana? Cara menghilangkan rasa groginya waktu tes kemarin tuh gimana sih? Karena saya sebelumnya murojaah dulu, jadi groginya sedikit hilang. Oh gitu. Jadi tetap berpegang teguh aja ya. Iya. Azam juga. Kalau saya habis keterima groginya hilang dan saya bisa keterima di SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Senang ya? Iyalah pastinya. Jadi setelah ini hafalannya harus lebih ditambah nih, harus lebih banyak ya. Karena udah keterima nih lewat beasiswa tahfiz lagi. Kalau Kanza bagaimana perasaanmu saat tes dan juga pas keterima di beasiswa tahfiz ini gimana sih? Perasaan saya sangat senang sekali karena pas awal daftar itu hafalan saya yang juz 28-nya kurang 2 surat. Tapi saya masih diberi waktu untuk menghafal sebelum masuk sekolah. Jadi masih dikasih kesempatan ya untuk menghafal itu. Wah keren banget dong. Jadi kemarin puas dengan setoran hafalannya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah puas ya. Berarti sekarang saatnya mempersiapkan diri untuk menambah hafalan dan jangan sampai hilang dong. Iya nggak? Kurang-kurangin main ya Naim ya. Iya. Iya. Oke. Kalian kan terbiasa untuk menghafal ya. Ada metode-metode khusus gitu nggak sih yang memudahkan kalian saat menghafal? Apakah dengan membacanya berulang-ulang, mendengar murotal, atau langsung mencoba tanpa melihat? Metode hafalan yang saya pakai yaitu dengan cara membaca diulang-ulang, setelah itu tutup Al-Quran, lalu mencoba membacanya kembali tanpa melihat Al-Quran. Dan saya juga mendengarkan murotal setelah salat subuh sampai mau berangkat sekolah agar lebih mengingatkan dan melancarkan hafalan yang sudah dihafal. Saya menambah hafalan Al-Quran setelah sholat tahajud sampai menjelang azan subuh, dan saya melakukan murojaah rutin 1 hari 1 juz di sore hari atau setelah maghrib. Waduh, berarti agendanya dalam sehari itu pasti baca Al-Quran ya? Iya. Iya, hafalannya akan terus bertambah itu. Kalau untuk menghafal, Ozil ini tipenya menghafal yang kayak per hari itu 5-10 ayat kah? Atau ada targetan khusus gitu nggak? Kalau ayatnya pendek sehari 3 ayat, kalau ayatnya sedang 5 ayat, kalau ayatnya panjang itu 1 ayat aja. Untuk 2 ayat. setiap hari itu ya? Berarti diulang-ulang dalam sehari itu misalkan 3 ayat itu difokusin gitu terus ya? Iya. Sampai benar-benar hafal, baru besoknya nambah Nambah ayat. lagi. Oh oke. Azam gimana? Kalau saya lebih ke campuran sih. Saya pertama itu mengulang-ulang sampai saya mungkin udah lumayan hafal. Setelah itu saya mencoba tanpa melihat. Kalau saya merasa belum hafal, saya lihat lagi, mengulang-ulang lagi, dan mencoba lagi tanpa melihat gitu. Enggak sambil dengar murotal? Enggak, saya jarang gitu, bikin nggak fokus. Oh malah nggak fokus ya kalau. Berarti Naim ini kalau hafalan itu harus di ruang yang sepi kah? Kayak misalkan di kamar gitu sendirian? Harus sepi sih kayaknya. Harus sepi Soalnya ya? kalau rame itu pasti malah diajak ngobrol gitu. Malah keganggu juga ya sama suara berisik ya? Iya. Kalau Naim perharinya ada minimal ayat gitu nggak yang dihafal? Kalau tadi Ozil kan 3 ayat ya? 3-5 ayat atau bahkan 1 ayat ya kalau panjang ya. Kalau Naim gimana? Kalau saya sih semampunya aja. Jika saya merasa sanggup, saya lanjutin. Kalau enggak, ya saya udah gitu. Berapa ayat tuh biasanya dalam Biasanya sehari? sih mungkin 5 sampai atau enggak 3 gitu. 5 atau 3 juga ya. Tapi kalau misalnya udah lancar hafal bisa ditambah. Oh berarti nggak nentu ya perharinya tuh berapa ayat tuh nggak nentu ya? Iya. Oke. Azam gimana? Kalau metode yang saya pakai, saya membacanya 5 kali, habis itu menutup Al-Quran, mencobanya. Dan saya membacanya setelah habis subuh dan setelah habis isya, paling mudah. Dan saya juga dibantu oleh TPQ dan sekolah saya. Dan disuruh orang tua di rumah juga. Jadi pendampingannya banyak ya Zam ya? Berarti dalam sehari itu udah TPQ iya, di sekolah iya, terus sama orang tua juga iya? Kalau sama orang tua itu apakah Azam itu setoran setiap hari atau kadang-kadang aja? Kalau saya nggak terlalu, kalau saya semampunya. Kadang pernah 2 apa 3 ayat. Setara dengan orang tua. Tapi rutin nggak setiap harinya? Kalau saya paling mah 3 apa 2 hari sekali. Nggak yang setiap hari banget gitu ya. Oke, setidaknya orang tua tahu lah ya progresnya Azam itu udah sampai mana, udah ayat berapa gitu ya. Oke, itu setiap hari menghafalnya. Kalau TPQ sama sekolah setiap hari. Kalau kalau Azam sendirian? Kalau sendirian saya paling cuman 2 ayat. Ya mengulang-ulang yang udah di TPG sama di sekolah aja ya? Oke. Kanza gimana? Metode apa yang Kanza pakai untuk menghafal? Kalau saya pertama membaca hingga benar-benar hafal, baru saya ulang-ulang. Nah itu untuk Kanza itu lebih mudah kayak 1 ayat atau 2 ayat atau tadi langsung 3 ayat gitu? 3 ayat. Langsung 3 ayat? Iya. Oh, berarti sekali menghafal itu langsung 3 ayat?
Nanti kalau udah lancar baru nambah. Iya. Kan saya lebih suka menghafal di waktu pagi atau di waktu malam? Di waktu malam. Malam ya? Kenapa tuh? Karena kalau malam itu di rumah kayak nggak ada suara gitu, jadi enak untuk menghafal di mana-mana. Lebih sunyi ya. Oh, berarti Kansa juga tipe yang sama nih kayak Naim nih. Kalau menghafal harus sunyi ya? Iya. Iya, tapi kalau menghafalnya di sekolahan gimana tuh? Kalau versi kalian, menurut kalian kalau menghafal di sekolah tuh gimana sih? Kalau saya sih mungkin lumayan bisa menghafal, walaupun mungkin nggak sebanyak di rumah gitu. Walaupun gak semaksimal di rumah ya, tapi tetap bisa. Oke, yang lain gimana? Kalau Kansa gimana nih? Kalau menghafal di sekolah bisa nggak? Bisa. Bisa ya tetap. Tapi mungkin gak sebanyak yang di rumah sama kayak Naim. Iya. Oke. Ini kan kalian udah hampir 2 bulan ya? Iya. Jadi siswa SMP Al-Azhar 1. Boleh gak sih ceritain sedikit gitu tentang pengalaman belajar di SMP Al-Azhar 1? Apa perbedaan belajar di SMP dengan waktu SD? Gitu. Pembelajaran di SMP Al-Azhar 1 sangat baik, didukung tenaga pengajar yang sangat kompeten. Kalau untuk sistem pembelajarannya tidak jauh berbeda seperti di SD, ada sholat duha, murojaah, dan taklim harian. Seru ya Seru. di SMP. Berarti nggak terlalu beda deh dengan yang di SD. Ozil dulu SD-nya di mana? SD Al-Azhar 2. Oh, SD Al-Azhar 2. Berarti masih sama ya? Ya. Sama-sama Al-Azhar cuman sekarang SMP gitu ya. Oke. Naim gimana? Kalau saya sih perbedaannya mungkin ketika belajar itu kadang-kadang memakai apa sih namanya itu? Proyektor TV. Iya, proyektor. Oh, proyektor. Karena dulu di SD mungkin jarang banget gitu. Sekarang di SMP sering ya? Iya, tergambar gitu belajarnya. Kalau misalnya dulu kan paling belajar dengerin suara guru ya, suruh gurunya aja gitu. Kalau sekarang sambil melihat ya, audio visual nih. Oke, lebih enak dong belajarnya. Iya, mungkin lebih enak gitu. Lebih nyaman ya? Tergambar, jadi lebih gitu. Kan ini kan Naim udah hampir 2 bulan nih ya di SMP Al-Azhar 1. Pelajaran apa yang akhirnya Naim suka selama belajar di SMP Al-Azhar 1 ini? Menurut saya menyukai pendidikan kewargaan apa sih? Kewarganegaraan. PKN. Iya, PKN. Kenapa suka PKN? Saya suka sejarah kebetulan. Saya dulu waktu kelas berapa gitu nonton G30S. Oke, G30 SPKI ya. Iya, saya lihat di apa sih di short YouTube. Dari situ tertarik tuh dengan sejarah dan lain-lain ya. Iya, tertarik. Sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Gurunya di SMP Al-Azhar 1 mengajarnya juga asik nih berarti kalau soal sejarah nih. Iya, kadang-kadang kalau misalnya berisik dihukum gitu. Dicoret. Waduh. Itu biar disiplin sih ya. Kalau enggak nanti bakal lari sana lari sini nih. Azam gimana pengalamannya selama hampir 2 bulan belajar di SMP Al-Azhar 1? Apa perbedaan ketika di SD dengan SMP? Kalau perbedaan di SD dan di SMP lebih banyak umumnya dan gurunya baik dan ada proyektor. Dan 17 Agustusannya juga beda. Oh iya kemarin habis 17-an ya? Iya. Seru banget nih. Nanti kita dengar cerita. Kalian mau dengar ceritanya nanti ya? Versi kita lanjut dulu. Terus gimana? Dan permainan yang paling seru bagi saya gebuk bantal di air. Oke, gebuk bantal di air. Ada tuh di TikTok tuh kayaknya seru ya kalau ngelihatnya ya. Kakak kemarin ngeliatnya yang guru-guru yang gebuk bantal itu. Seru sih ngelihatnya. Ini kalian kemarin ikut lomba semua 17-an? Iya, ikut semua. Ikut. Ada lomba apa yang paling seru nih versi kalian? Kayaknya semuanya gebuk bantal. Semuanya ikut nyoba, ikut main. Iya, main semua. Iya, kamu menang. Menang. Oh, menang. Basah nggak berarti? Nggak basah dong? Basah. Oh, tetap basah, tetap jebur. Iya. Sekali gebuk ya kayaknya jatuh itu sebenarnya ya. Iya. Mau ikut lagi dong berarti tahun depan ya kalau ada gebuk bantal ya. Mau ikut. Harus lebih kuat lah.
Jangan sekali gebuk, 2 kali gebuk lah baru jatuh. Dia tahun depan ya harus nambah. Ozil apa nih lomba paling seru kemarin? Lomba yang paling seru di 17 Agustusan kemarin, lomba gebuk bantal juga. Oh sama ternyata. Soalnya saya suka main air. Oh suka main air. Iya sih kelihatan sih kalau anak-anak SMP ini kayaknya memang suka main air semua nih. Kak, kita tanya Kanza deh. Kanza, kita pertanyaan dari awal dulu ya. Gimana nih perasaannya setelah 2 bulan ini belajar di SMP Al-Azhar 1? Apa perbedaannya dengan belajar di SD? Perbedaannya itu kalau di SD pelajarannya itu nggak ganti-ganti. Kalau di SMP setiap pelajaran tuh ganti, jadi kayak matematika gurunya siapa, terus IPS gurunya siapa. Gurunya beda-beda ya. Jadi banyak nih gurunya nih. Itu gimana? Apakah jadi seru ataukah jadi kayak deg-degan nih karena mau ketemu guru yang lain lagi, yang beda lagi? Seru. Seru ya? Iya. Iya. Nah kalau tadi ngomongin soal 17-an, kemarin kan saya ikut 17-an kan nih di SMP Al-Azhar 1? Ikut apa tuh? Ikut semuanya. Ikut semua, yang paling seru. Yang paling seru Sweet Kardus. Apa itu? Sweet Kardus. Oh yang di lapangan ya? Iya. Sweet Kardus. Itu gimana kemarin? Siapa yang menang? Bukan saya. Oh bukan. Kan saya juga. Oke, kan saya menang. Menang. Oh menang. Ternyata di sini loh pemenangnya. Seru ya. Ini semua kemarin all out nih berarti di 17-an ya. Seru ya, nggak belajar ya. Iya seru. Oh iya, itu ternyata yang paling seru itu nggak belajarnya itu ternyata ya. Oke, berarti tahun depan harus lebih gacor lagi ya. Kalau bisa 2 kali gebuk lah berjatuh. Kan ini 1 apa 3? Sekali. Oh sekali. Azam kemarin gitu, 1 kali gebuk juga. Ya, betul. Jatuh. Iya. Apa kalian lawannya? Oh enggak, bukan lawanan. Oh beda. Soalnya lebih besar badannya. Oh, Sama berarti kamu. kayak Ozil badannya. Oh kayak Ozil. Berarti kamu harus lebih ini makan yang banyak nih. Persiapan sampai 1 tahun ke depan. Iya. Aduh. Selain menghafal nih ya, selain menghafal Al-Quran kan kalian harus juga belajar pelajaran di sekolah. Kalian ngerasa berat atau terbebani gitu gak sih? Karena kan harus hafalan, tapi juga harus mempertahankan nilai-nilai pelajaran. Merasa terbebani gak? Insya Allah tidak, karena Al-Quran membawa keberkahan waktu. Jadi belajar tidak terasa berat, cepat paham dan tidak mudah lupa. Insya Allah menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar mendapat pahala, tapi juga mencerdaskan otak. Oke, Masya Allah banget nih jawabannya Ozil ya. Jadi aman ya Zil ya, Ya, antara aman. menghafal dan belajar. Ozil gimana sih cara pembagian waktunya antara menghafal sama belajar? Tadi kalau Kak Ani dengar dari runtutan kegiatan menghafalnya Ozil kan kayaknya padat banget ya. Iya. Itu belajarnya kapan? Kalau murojaahnya habis maghrib, pelajaran habis sisa. Sampai jam 8 sampai setengah 9 lah. Oh gitu, ngerjain PR, belajar gitu ya sampai situ. Sisanya juga belajar di sekolah ya paling ya. Iya. Gimana? Yang lain gimana? Menurut saya sih tidak terbebani ini. Al-Quran tidak membebani itu waktu untuk belajar saya, karena ketika sedang menghafal itu kan abis setoran kan yang di sekolah itu pasti boleh ngapain aja kan, jadi saya istirahat gitu buat menenangin pikiran. Dan saya membagi waktunya itu kalau misalnya nggak ada jadwal buat besok, saya fokus menghafal. Kalau misalnya ada ujian, saya lebih fokus belajar gitu. Oh gitu, berarti tetap bisa memprioritaskan ya mana yang penting. Kalau misalkan tiba-tiba besok mau ulangan kan mau nggak mau kita harus lebih banyak belajarnya nggak sih? Iya. Iya, jangan sampai sistem kebut semalam gitu. Ujiannya jam 8, kita belajar jam 7. Jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Azam gimana nih? Kalau menurut saya tidak, karena Al-Quran itu mendapat pahala jika dibaca, dan waktu saya baca hati saya merasa senang dan happy. Dan saya membacanya bisa membaginya pelajaran habis maghrib. Oh berarti pelajaran abis maghrib, abis isa baru hafalan. Ya betul. Kebalik nih berarti nih cara belajarnya dengan Naim. Iya kan?
selain menghafal kan Kansa harus belajar juga nih pelajaran-pelajaran di sekolah. Itu ngerasa terbebani nggak? Kalau saya sih nggak terbebani karena ini ada waktu untuk menghafal di sekolah juga pas pagi. Berarti kalau di rumah Kansa langsung pulang itu langsung mengerjakan PR atau lanjut menghafal dulu atau istirahat dulu baru menghafal atau belajar? Kalau nggak ada PR langsung menghafal, tapi kalau ada PR ngerjain PR dulu. Nah, ini contoh yang baik nih sahabat muslim. Kalian biasanya kalau udah selesai belajar sama menghafal, suka ada melakukan kegiatan lain gitu nggak? Kayak misalnya hobi. Hobi kalian apa sih? Main bola. Oh, main bola. Iya. Wih, berarti ikut ekskul futsal nih? Iya ikut. Wih, keren. Kalau saya sih bermain game di HP, main HP. Main HP sih sebenarnya ya. Iya, Lupa waktu nggak tuh kalau main HP? kadang-kadang lupa waktu. Kadang-kadang ya. Suka ditegur dengan orang tua nih berarti. Iya, suka ditegur. Gimana negurnya? Jangan main HP terus. Taruh dulu itu piringnya, jangan main HP. Aduh, taruh dulu piringnya, hafalannya dulu ditambah, PR belum dikerjain, gitu. Kira-kira kayak gitu ya? Oh iya. Azam apa nih hobinya? Kalau saya hobinya main HP sama olahraga. Oh iya, olahraga apa nih? Olahraganya banyak sih, main bola sama bulu tangkis. Itu kadang-kadang pernah volley. Banyak ya berarti. Banyak olahraga yang disukai ya. Kalau di SMP Lazar 1 ikut ekskul apa? MC. Oh MC, wow malahan MC, kirain futsal. Enggak. Oh enggak, belum kali ya. Mungkin Waktu itu nanti. pernah. Oh, waktu itu pernah, tapi emang kurang. Saya Ngikut-ngikut. Ikut-ikut siapa? Saya ada Miss. Ikut-ikut Naim. Naim memang ekskulnya apa? MC juga saya. Oh. duluan. Oh sama, kamu duluan. Kamu kok kayak nggak suka gitu? Azam yang ekskulnya sama. Nggak apa-apa Azam. Nggak apa-apa, kamu ekskul MC aja. Oh nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh. Tapi seru lah ekskul MC. Seru nggak? Seru. Baru berapa kali pertemuan nih ekskul? Baru beberapa kali sih. Saya udah masuk MC itu dari awal itu ekskul. Tertarik ya? Kenapa tertariknya di situ? Karena saya males main futsal. Ini jawabannya jujur banget ya sahabat muslim ya. Ini karena males gerak ya. Tapi harus olahraga dong, biar sehat. Saya biasanya juga olahraga juga sih saya. Waktu hari Minggu tuh biasanya saya main futsal. Oh, tetap ada ya olahraga ya. Tapi kalau di sekolah kayaknya yang nyantai-nyantai aja ya. Iya, nyantai. MC. Ya. Berarti setelah ini kalau kita ada podcast, hostnya nanti Naim. Lah, kok saya? Iyalah, bareng sama Kak Anin kita tes nih ekskul MC-nya beneran ekskul nggak nih Naim? Apa jangan-jangan untuk menghindari futsal aja nih? Enggak, Oh, enggak. enggak gitu ya. Oke deh. Azam ini tertarik. Kenapa tertarik di ekskul MC? Karena ya banyak di sana. Apa nih? Banyak teman di sana. Oh, banyak teman di sana. Lebih enjoy ya? Apa belajar MC? Udah belajar MC apa nih? Saya kebetulan tadi sebelum kesini jadi MC juga saya. Wih, di MC apa tuh? Upacara. Maulid. Oh, maulid. Oh iya, lagi maulid Nabi ya. Iya, kebetulan. Udah lebih pede. Sudah. Azam belum ini jadi MC. Masih latihan. Masih. Oh, masih latihan. Ajarin Im. Biar selanjutnya MC-nya Azam gantian Im. Oh, iya ya. Oke, kan siapa nih? Ekskul hobinya dulu. Kalau hobi saya bermain game sama olahraga juga. Oh, olahraga apa nih? Kadang sepedaan, kadang basket, kadang bola juga. Suka main di luar ya berarti ya sebenarnya ya? Iya. Kalau di SMP Lazar 1 ekskul apa? Ikut ekskul MC sama taekwondo. Oh, MC dan taekwondo. Wih, sama nih bertiga nih. Ozil nggak ikut MC juga? Enggak. Oh enggak. MC dan taekwondo. Wih, ternyata kan bisa ciat-ciat nih teman-teman. Iya, bisa taekwondo ternyata dia. Ikut ekskul taekwondo itu baru di SMP ini atau dari SD? Baru di SMP ini. Mau nyoba-nyoba berarti? Ya. Apa yang buat kamu tertarik dengan taekwondo? Kayaknya kamu kalem deh. Apa yang membuat tertarik? Saya pengen belajar bela diri juga.
Oh, oke, tertarik ngeliat ini kali teman-teman yang lain ya. Waktu demo ekskul ya. Waktu demo ekskul kan ada ya penampilannya ya. Ada. Penampilan taekwondo, futsal, terus apa lagi? MC, tari, kan banyak ya. Jadi mulai tertariknya di situ tuh. Iya, udah berapa kali latihan nih taekwondonya? Berapa ya? Nggak kehitung, udah Udah lumayan- banyak? Udah lumayan. Oh, udah lumayan banyak ya. Oh, udah dapat ini bajunya berarti seragamnya? Udah. Udah. Keren nih. Berarti harus berprestasi ya. Insyaallah. Nanti kakak tunggu nih Kansa di sini kan sebagai atlet taekwondo dengan hostnya di sini Naim. Wih, di Naim dan Azam. Nanti kakak di belakang situ aja. Ya enggak? Langsung canggung nih, aduh. Kak Anin jangan kayak gini Kak Anin. Aduh, jadi deg-degan ya. Azam panik. Azam panik, Naim juga kayaknya. Enggak Oh, panik kok. enggak. Oke. Oke, kalian berarti di sela-sela menghafal lanjut juga ya untuk hobi ya? Iya. Iyalah, masa udah menghafal, jatuh belajar, aja lama pusing juga nanti. Bosen juga nanti, ujung-ujungnya malah lepas semua nanti hafalannya. Harus tetap refreshing ya. Iya. Oke, biasanya nih ya, kalau setelah menghafal, misalkan kalian kan setelah menghafal kan melakukan hobi nih, kayak tadi olahraga segala macem. Nah, kalau berkaitan dengan kebiasaan disiplin dalam menghafal Al-Quran itu, sebenarnya mempengaruhi kedisiplinan kalian dalam belajar gak sih? Tadi kan ada jadwal-jadwalnya nih ya, ketika Iya. menghafal ya, kayak sebelum setelah maghrib, setelah isya, ada yang setelah tahajudan, ada yang mungkin pulang sekolah langsung menghafal. Nah, itu kan disiplin namanya. Teratur karena setiap hari kalian melakukan itu. Apakah itu juga berdampak kedisiplinannya dalam kegiatan belajar? Iya, sangat berpengaruh. Jika kita disiplin dalam menghafal Al-Quran, insya Allah secara otomatis kita akan juga kegiatan-kegiatan lain juga akan disiplin, terutama dalam kegiatan belajar. Pastinya ya. Mungkin kalau saya sih berpengaruh mungkin tapi mungkin nggak tahu juga soalnya. Oh, karena baru menjalani ya. Iya, baru menjalani. Harapannya sih bisa tetap disiplin ya Im ya. Iya sih. Azam gimana? Kalau saya mungkin bisa disiplin juga, karena kalau disiplin yang lainnya pasti disiplin kena juga. Bisa teratur juga ya karena terbiasa itu. Berarti kan pola menghafal itu kan yang sudah rapi, tadi harus diimbangi juga nih dengan pola belajarnya. Tadi harus mengerjakan PR setelah pulang sekolah, baru sudahnya Iya. beristirahat, bersantai makan, menghafal dan main handphone, ya kan? Harus teratur, disiplin semuanya tertata. Kan gimana? Apakah kebiasaan disiplin dalam menghafal Al-Quran ini mempengaruhi kebiasaan atau kedisiplinannya Kansa nih dalam belajar? Mungkin terpengaruh. Terpengaruh ya? Kalau Kansa lebih enjoy belajar sendiri atau rame-rame di sekolah sama teman-teman? Sendiri. Sendiri? Kamu introvert ya? Ini masih malu-malu nih Im, berarti diajakin teman-teman MC kan. Kalau MC itu tidak boleh malu-malu. Iya lagi. Iya, harus berani berbicara. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan malu-malu, narasumbernya ikut malu juga. Betul gak? Berarti semuanya sebenarnya mempengaruhi kedisiplinan ya. Iya. Apa yang membuat kalian termotivasi nih untuk terus menghafal sampai sekarang? Apakah untuk mempertahankan beasiswanya atau ada hal lain yang membuat kalian termotivasi? Saya ingin menjadi hafiz Quran yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya sehingga bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua saya di akhirat kelak. Masya Allah, berarti motivasinya erat dari orang tua juga ya. Keren banget Ozil. Kalau saya ada dua mungkin. Pertama, saya ingin melanjutkan beasiswa saya nanti. Dan yang kedua itu saya ingin membanggakan orang tua saya. Karena ya biar ada yang dibanggakan gitu. Biar gak gitu. Prestasi anaknya nih ya, kayak anak saya keren nih, hafal Quran sejak di SMP Al-Azhar 1 hafal 10 juz. Misalnya Masya Allah gitu ya. Oke. Kalau saya ingin beasiswa dan
saya ingin membanggakan orang tua. Dan saya jika berhasil menghafal 5 juz, saya dikasih hadiah. Oh, hadiah dari orang tua nih. Ya, Apa betul. tuh hadiahnya? Hadiahnya motor listrik. Motor listrik, Masya Allah. Itu hadiahnya kamu yang request? Iya, Oh iya ternyata. Jadi itu makin termotivasi ya. Syaratnya berapa? 5 juz? Sekarang sudah 3. 3, 2 lagi berarti ya. 2 lagi kalau kamu hafalannya kendor atau nggak disiplin, waduh bisa-bisa sepeda listriknya Aus. pas SMA jangan-jangan. Iya nggak? Berarti harus semangat. Targetannya di SMP ini hafal berapa juz? Kalau saya semaksimal mungkin. Berapa nih? Ada nggak targetan angka? 7, apa enggak 6, kalau bisa 8. Wih, di antara 6, 7 atau 8 juz ya maksimal ya. Ya, Iya, semoga bisa malahan lebih dari itu ya. Biar dapat sepeda listrik, apalagi kompor listrik. Listrik semuanya ya, Masya Allah. Kanza apa nih motivasinya? Saya ingin membanggakan orang tua juga dan ingin ngasih orang tua mahkota nanti di akhirat. Dan juga saya tahu kalau misalkan nanti meninggal itu Al-Quran dibawa gitu, Jadi udah di samping. motivasinya itu kuat banget ya berarti ya, Masya Allah. Pasti semuanya salah satu motivasi terkuatnya kalau dari Kak Anin simpulkan itu ingin membanggakan orang tua, betul ya? Iya. Dan mengajak orang tua ke pintu surga gitu ya, Masya Allah. Jangan hanya di pintu, termasuk tapi ya. Bener-bener dibawain kuncinya nih. Masya Allah, keren sekali. Tepuk tangan dong untuk teman-teman. Terakhir nih, apa tips dari kalian untuk teman-teman yang baru mulai mau menghafal atau baru mau melanjutkan hafalannya? Jadikan Al-Quran sebagai teman pertama sebelum memulai segala hal, karena Al-Quran membawa ketenangan dan kesuksesan. Manfaatkan waktu dengan baik dengan cara banyak membaca dan menghafal Al-Quran, terutama di waktu subuh, dan juga fokus belajar. Kurangi waktu untuk hal yang sia-sia dan yang tidak bermanfaat. Waduh, keren banget, tepuk tangan dong. Tips dari Ozil tuh, tips jitu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Oke, kita dengarkan tips dari Naim nih. Kalau saya sih mungkin ya ini kalau menghafal itu semampunya aja, jangan terlalu memaksakan. Biar kalau misalnya terlalu memaksakan itu jadi pusing, malah nggak kehafal. Jadi semampunya aja. Semampunya, sebisanya ya, senyamannya sih. Maksimalin. Udahnya dimaksimalin. Keren banget, tepuk tangan dong. Yeay. kalau saya yang pertama niat dan disiplin dan kurangi yang hal-hal tidak berguna seperti main game, bermain, terus yang lainnya. Dan ingin membanggakan orang tua. Pokoknya sukses selalu ya. Semoga hafalannya juga bisa terus bertambah dan senantiasa memotivasi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sekolah. Jangan dengan hafalan 3 juz, 4, 5, 10 juz kita sudah menjadi sombong. Jangan, karena pasti ada aja orang yang lebih baik dari kita. Nah, untuk Kansa apa nih tips untuk teman-teman yang mau menghafal? Kalau saya jangan terlalu banyak main. Jadikan Al-Quran prioritas pertama, bukan sisa waktu. Wih, keren sekali. Tepuk tangan dong. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai pilihan kedua ya. Harus jadi pilihan pertama gitu dalam menghafal. Karena kita niatnya sudah lurus nih. Kita ingin meniatkan untuk hafal tadi 10 juz, 20 bahkan 30 juz. Artinya apa? Kalau niatnya sudah lurus, maka jalannya juga kan lurus, akan lebih mudah gitu. Oke, sukses selalu ya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ada di sini. Semoga hafalannya bisa bertambah. Amin. Dan nanti kita berjumpa lagi nih dengan hafalan terbarunya. Siapa tahu semua sudah hafal 10 juz. Kita tidak ada yang tahu ya. Amin ya, Masya Allah ya, Insya Allah. Semoga semua hafalannya sudah bertambah. Nanti kita duduk lagi di sini, kita ngobrol-ngobrol lagi kayak apa nih perbedaannya saat kelas 7 yang masih 3 juz sekarang sudah 10 juz. Nanti pertanyaannya akan seperti itu, tapi itu disimpan dulu pertanyaannya, jangan dijawab sekarang. Oke, sahabat muslim, itulah dia podcast kita hari ini bersama teman-teman penghafal Quran dari SMP Al-Azhar 1 Bandar Lampung. Kalau kamu ingin punya hafalan yang banyak nih seperti teman-teman kita ini yang terus berprogres, jangan lupa untuk
join di SMP Al-Azhar 1. Karena SMP Al-Azhar 1 ini merupakan sekolah berbasis tahfiz yang pastinya nih pendidikan keagamaannya itu sangat diutamakan, terutama di bagian menghafal Al-Quran. Oke sahabat muslim, terima kasih sudah menonton tayangan podcast hari ini, dan kita sampai jumpa pada prestasi-prestasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.